Syair, nyanyian, dan kalimat muslihat yang diutarakan oleh An-Natar menuntun banyak orang ke kegelapan, kehilangan akal sehat empati, kebingungan menentukan yang batil dan yang baik, melanjutkan dusta kemungkarannya di tanah Arda. An-Natar tak berhenti menyesatkan anak-anak Eru Iluvatar. Niscaya perang besar dan berdarah akan terjadi secepatnya. Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada, sehat-sehat semua ya. Well guys, di video kali ini Jokastoy akan melanjutkan kembali nge-breakdown dan nge-review episode berikutnya, episode ke-7 dari series season kedua The Rings of Power. Bagi kalian yang belum join grup spoiler Telegram Jokastoy, segera join. Link invite grupnya sudah aku pin di kolom komentar. Dan jangan lupa juga untuk follow official akun TikTok dan Instagram Jokastoy. Nonton juga ya breakdown aku yang lainnya. Boleh scroll di channel YouTube aku dan video-video penjelasan lainnya tentang Tolkien lore dan The Lord of the Rings universe ini. Oke guys, langsung aja kita bahas episode ke-7. Here we go. Dan juga bagi kalian jangan lupa ya untuk baca novel The Silmarillion by J.R.R. Tolkien yang diedit oleh anaknya Christopher Tolkien, biar tambah srek banget ya nonton The Rings of the Power ini guys. Nah, The Silmarillion ini menceritakan apa yang terjadi di The Rings of the Power, namun ini versi novel yang versi lebih originalnya. Kalian wajib banget ya untuk baca novel dari buku-buku ini. Melanjutkan episode sebelumnya, An-Natar menggunakan kekuatan ilusinya untuk mengelabui Celebrimbor dan memberikannya sebuah darah segar, darah iblisnya kepada Celebrimbor, yang dimana seolah-olah penglihatan itu adalah batu mithril untuk menempa 9 cincin manusia. Para pasukan Adar sudah menuju ke Eregion untuk menyerang Sauron, dan pasukan dari Lindon High King Gil-galad masih menentukan arah apakah menyerang di Mordor atau menyerang Eregion. Galadriel pun menjadi tawanan Adar. Opening scene dibuka dengan Celebrimbor yang tengah santai menyeruput kopi dan melihat semuanya baik-baik aja di kala siang. Padahal itu semua halusinasinya An-Natar. Aslinya Eregion sedang diserang oleh ketapel-ketapel api dari pasukan Adar dan hancur babak belur ya gengs. Bahkan Celebrimbor menempa mithril yang disangkanya batu mithril, tapi itu sebenarnya adalah darah Sauron. Diperlihatkan dengan jelas bagaimana Celebrimbor menempa dan membuat 9 cincin untuk manusia dengan bahan dasar darah Sauron dan ilusi muslihat kejahatan An-Natar. Dalam waktu yang singkat, Celebrimbor bisa langsung dengan cepat membuat 9 cincin. Karena memang itu kelebihan Celebrimbor, keturunan langsung bloodline dari peri yang sangat hebat dalam pandai besi dan crafting, yaitu Feanor, pencipta 3 batu cahaya Silmaril. Di sini Celebrimbor pun bingung kenapa permata merah yang ada di palu Feanor yang diberikan oleh An-Natar itu kayak hilang satu. Ia pun mendudukkan badannya dan melihat tikus dan mencari batu permata merah yang jadi hiasan di palu itu. Tapi ternyata tiba-tiba batunya ada lagi ya guys, dan ia terkejut melihat wajah dirinya sendiri di cermin yang makin seperti Dark Elf, menunjukkan bagaimana sudah terkorupsinya hati dan pikiran Celebrimbor oleh hawa jahat Sauron. Tiba-tiba An-Natar pun datang mengecek bagaimana si Celebrimbor. Celebrimbor berterima kasih kepada An-Natar atas kesunyian yang ia hadirkan, membuat ia lebih fokus dan bisa cepat membuat cincin-cincin ini. Si Celebrimbor nggak tahu aja ini semua ilusi ya. An-Natar bertanya apakah cincin-cincin kekuasaan Rings of Power sudah bisa dan siap digunakan. Nah, Celebrimbor ini butuh beberapa hari lagi ya. Aku nggak tahu bagaimana perasaan yang ada dalam diri Celebrimbor, tapi dia sepertinya mulai sadar gitu dan kayak mengulur waktu ya guys. An-Natar pun meninggalkan Celebrimbor. Scene pun berpindah ke realitas di mana Eregion sedang diserang habis-habisan oleh ketapel apinya pasukan Adar. Di sini karena Eregion merupakan realm of the Elven Smith, sehingga mereka nggak punya cukup banyak pasukan tentara gitu ya teman-teman untuk melindungi diri, sehingga mereka dibombardir habis-habisan oleh pasukan Orc Adar. Bahkan di sini Sauron berjalan dengan chill dan santainya gitu ya guys. Adar pun berkata inilah saatnya. Mirdania dan elf lainnya semuanya kucar-kacir lari melindungi diri terkena serangan ketapel api dari si pasukan Orc. An-Natar menyampaikan kepada Mirdania dan tentara elf bahwa Lord Celebrimbor berkata tidak boleh menyerang karena sungai akan melindungi mereka. Tetapi hal ini ditentang karena akan banyak elf yang mati. An-Natar pun berpura-pura akan mengambil alih pasukan pertahanan dan segera menyerang
menyerang pasukan Adar dan Orc untuk mempertahankan Eregion. Myrdania memegang tangan Anatar dan berkata bahwa untuk bertahan dalam keadaan yang genting seperti ini, Anatar langsung ngeplotting ya bahwa Myrdania akan mendapatkan imbalan yang layak atas semua yang telah ia lakukan. Tiba-tiba serangan ketapel api dari pasukan Adar berhenti karena mereka hendak menembakkan ketapel yang lebih besar lagi ya ke Eregion. Eregion ini kan berada di tengah-tengah gitu ya, dikelilingi sungai. Serangan pamungkas besar dari Adar ini ialah untuk meruntuhkan tebing yang ada di atas, membuat sebuah jembatan gitu untuk bisa menyeberangi Eregion. Dan ini membuat ketar-ketir pasukan Eregion karena mereka harus menyerang dari daratan, guys. Benar-benar pinter banget ya rencananya si Adar ini untuk menghancurkan Eregion. Tebing-tebing yang tinggi pun langsung hancur dan membentuk sebuah jembatan dari bebatuan untuk menyerang Eregion, membuat pasukan Orc bisa menyeberang. Tepat sekali timing waktunya, Arondir sampai ke Eregion untuk membantu para elf menyerang pasukan Adar ya. Untung aja ada tambahan pasukan Arondir. Kembali ke tempat ruang kerja Celebrimbor, ia pun berhasil membuat cincin-cincin itu dengan memasukkan permata-permata indah gitu ya. Tapi dia sepertinya mulai sadar bahwa semua ini ada ilusi karena ia terus melihat si tikus tersebut dan kemudian ia menandai batang lilin apakah menghilang atau enggak itu tandanya. Kembali ke Khazad Dome atau Moira, di sini King Durin ketiga mendapatkan pesan dari Narvi bahwa Eregion Realm of the Elven Smith itu sedang diserang oleh bangsa Orc ya teman-teman. Alih-alih menanggapi berita tersebut, ia masih saja ingin mengurusin tambang harta emas yang dia idam-idamkan itu yang masih disabotase oleh Prince Durin dan Disa. King Durin ini tidak peduli ya, tidak mengirimkan bantuan, malah dia menginginkan tambang emasnya lagi dan lagi. Narvi pun sudah mengingatkan, tapi King Durin tidak peduli. Narvi harus menghadapi Prince Durin dan Disa. Sesampai di tempat tebing penggalian tambang tersebut, akhirnya Narvi di sini malah berbalik ya, mendukung Prince Durin dan Disa. Mereka membuat siasat bagaimana agar King Durin bisa melepaskan cincin itu karena cincin itu sudah menguasai hati sang raja dan bisa menuntun mereka ke kehancuran. Narvi berkata bahwa ada elf, kawan lamanya si Durin ini yang hendak bertemu dengannya. Siapa lagi kalau bukan Elrond. Elrond di sini meminta bantuan dari Prince Durin untuk mendukungnya karena ini mengancam keberadaan umat manusia dan bangsa elf di Eregion. Pasukan dari Durin akan sangat membantu. Akhirnya scene pun berpindah di mana bangsa Orc berhasil menyeberangi sungai yang melindungi Eregion bersama-sama dengan senjata mereka ya teman-teman. Wah, gila sih, ini sangat mengerikan sekali. Eregion menggunakan anak panah untuk menyerang para bangsa Orc ini, tetapi pasukan mereka itu tidak banyak ya teman-teman. Makin banyak pasukan Orc di sini yang mengepung Eregion. Myrdania menginfokan kepada kapten bahwa pasukan Orc ini memiliki alat untuk penghancur gerbang pertahanan mereka. Kembali ke tempat Celebrimbor, Anatar datang dan bertanya bagaimana cincin-cincinnya. Celebrimbor ternyata sedang memperhatikan pola dari perilaku si tikus yang terus berulang-ulang secara berkala. Bahkan api pun memiliki pola yang sama. Celebrimbor di sini merasa ada yang aneh banget ya teman-teman. Bahkan lilin pun tidak meleleh dari tempat yang sudah dia tandai garis tersebut. Dan ia langsung berkata ini kepada Anatar. Anatar berkata, Celebrimbor ingin kedamaian, maka diberikanlah kedamaian kepada Anatar. Celebrimbor pun berteriak ini bukanlah sebuah hadiah, ini bukanlah yang ia inginkan. Tidak ada utusan Valar yang akan berbuat seperti ini kepadanya. Ia bertanya sebenarnya siapa Anatar ini. Kesabaran Anatar pun sudah di luar batas. Ia berkata, akulah yang menahan badai, menyeimbangkan sinar matahari yang bersinar di atas kepala Celebrimbor. Semuanya hanya demi memberikan Celebrimbor kedamaian dan kesempatan untuk membuktikan kemampuannya. Anatar berteriak, aku mau ke-9 cincin manusia. Celebrimbor langsung melemparkan palu Feanor dan memecahkan kaca jendela. Seketika, suara angin dan juga peperangan antara Orc dan bangsa peri Eregion terdengar oleh si Celebrimbor. Ilusi Anatar pun hancur dan pecah ya teman-teman. Celebrimbor akhirnya melihat keaslian dan realitas yang terjadi di luar dari ilusi Anatar, hancurnya Eregion. Celebrimbor pun memasuki ruangannya yang sudah hancur, terbakar, dan juga berjatuhan puing-puing serta debu. Bahkan muka dan dirinya pun itu berlumuran darah juga ya teman-teman. Jadi sebenarnya ia tidak mengetahui bahwa ia sedang diserang gitu. Bahkan Celebrimbor mengetahui bahwa Mithril tersebut adalah darah dari Sauron, darah hitam Sauron. Celebrimbor pun akhirnya sadar bahwa Anatar ini adalah dia
di mana Anatar berkata ia memiliki banyak nama dan dibutuhkan pengorbanan. Celebrimbor langsung menangis dan menyesali semua perbuatannya. Ia langsung keluar dari kamarnya, langsung disambut dengan ketapel api. Ia pun terhempas dan melihat kematian, kengerian, dan kehancuran Eregion. Ia memanggil-manggil Myrdania dan bertemu dengan Myrdania menjelaskan semuanya bahwa sebenarnya si Anatar itu adalah Sauron. Myrdania terlihat seperti nggak percaya gitu ya, karena tadi kan sudah dihasut terus oleh si Anatar. Mereka pun melihat bagaimana orc hendak menembus dan menghancurkan dinding tipis bagian Eregion agar bisa masuk ke dalam, guys. Wah, gila banget sih. Anatar pun datang mendekati Celebrimbor. Celebrimbor menyuruh pasukannya untuk menangkap Anatar yang selama ini adalah Sauron dan menipu mereka semua, menyuruhnya untuk membuat cincin-cincin. Myrdania berkata bahwa Anatar menyelamatkan mereka semua. Ketika Celebrimbor malah bersembunyi diri di towernya, banyak elf yang sudah mati dan gugur. Tapi orang-orang masih nggak percaya ya teman-teman. Celebrimbor meminta mereka untuk melihat darah yang mengalir di tangan Anatar yang tadinya hitam tapi sekarang ini merah. Ya namanya dia bisa ilusi ya teman-teman. Sauron kok dilawan sih. Myrdania menyentuh Celebrimbor dan seketika Anatar mengendalikan tangan Celebrimbor, dorong Myrdania jatuh dari ketinggian. Myrdania pun langsung dibunuh oleh orc di sana dengan kapaknya. Gila sih, di sini Myrdania mati gitu ya teman-teman. Kasian banget nih. Lumayan banyak screen time dia beberapa episode terakhir ini ya. Tetapi matinya itu kayak enggak banget ya teman-teman. Aduh, kasian banget sih. Sama aja kayak Miss Hart yang mati di series Agatha All Along. Kemarin aku nonton berbarengan di hari yang sama. Dua victim, dua korban sekaligus mati ya guys. Aduh, ya ampun, kasian banget dah. Celebrimbor pun hanya bisa meratapi Myrdania, mayat dan tubuhnya yang dipenggal itu. Anatar berkata bahwa ia akan mengampuni Eregion dan juga Celebrimbor jika Celebrimbor menyelesaikan membuat 9 cincin itu. Celebrimbor bertanya apa yang akan dilakukan Sauron ketika cincin-cincin itu sudah komplit. Katanya, ia akan menciptakan perdamaian yang sempurna dan abadi. Di tengah harapan yang musnah, ada secercah cahaya yang datang membantu. Yap, pasukan bala bantuan dari Elrond, pasukan bala bantuan dari bangsa elf ini datang banyak sekali membantu pertahanan Eregion dan menyerang pasukan orc. Ini adalah pasukan bala bantuan dari High King Gil-galad dan juga Elrond, teman-teman. Gila sih, armornya bagus banget ya, berlambangkan King of the Valar dan juga sigil dan lambang dari Lindon, tempat kekuasaannya High King Gil-galad. Segera pasukan bangsa elf pun berperang dengan bangsa orc. Mereka di sini mengendarai kuda gitu ya teman-teman. Semuanya naik kuda guys, gila sih. Di sini bangsa orc nggak ada yang naik kuda gitu ya, tetapi mereka menawarkan tawanan mereka yaitu si Galadriel. Jadi di sini mereka mau bargain atau tawar menawar gitu. Kelihatan banget di sini scene-nya sinematik antara yang gelap pasukan Adar dan yang cerah pasukan bangsa El. Terjadi konsolidasi antara Elrond dan Adar di sini, di mana Adar menginginkan cincin neneknya si Galadriel untuk bisa mengalahkan Sauron dan menyuruh untuk pasukannya Elrond itu tidak ikut campur karena Eregion dan juga Celebrimbor itu sudah jatuh ke dalam bayang-bayangan sang pengecoh. Sang pengecoh di sini ialah si Sauron itu ya. Mereka nggak tahu si nama aslinya bahwa Anatar. Sebagai imbalan, Galadriel akan selamat. Namun di sini Elrond menolak dan membuat rencana berikutnya ya teman-teman. Ia memberikan kepada Galadriel sebuah pin yang mungkin nanti akan berguna untuk Galadriel bisa kabur gitu guys. Elrond pun meminta untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Galadriel karena Elrond seperti kayak memilih Galadriel mati daripada memberikan cincin tersebut. Adar pun akhirnya sadar bahwa Galadriel akan mati. Elrond pun mencium Galadriel di sini ya. Agak aneh ya teman-teman, padahal kan si Galadriel sudah punya suami yaitu Celeborn. Harusnya ia tidak berciuman. Mungkin ini digunakan untuk mengalihkan perhatian sehingga pin tersebut bisa diberikan kepada Galadriel. Elrond pun menginfokan kepada pasukannya bahwa akan ada pasukan bantuan dari Prince Durin, dwarf kurcaci dari Khazad-dûm. Elrond pun pergi untuk mempertahankan tembok Eregion semalam lagi. Prince Durin pun membuat pidato yang membakar semangat para kurcaci di Khazad-dûm bahwa mereka harus membantu bangsa elf di Eregion karena di sana ada makhluk jahat
penuh tipu muslihat Sauron yang mengambil kemampuan pandai besi para kurcaci dari dewa mereka, dewa Aule guys. Terlihat juga Galadriel menggunakan pin yang diberikan kepada Elrond untuk bisa kabur membuka borgolnya. Celebrimbor diborgol tangannya oleh Anatar untuk segera menyelesaikan 9 cincin agar Eregion bisa dilindungi oleh Anatar. Terlihat di sini Elrond bertarung dengan gagah berani bersama dengan pasukan bangsa elf lainnya melawan para orc untuk melindungi sekeliling tembok dari Eregion ini, teman-teman. Elrond pun kehilangan kuda putih yang setia dengannya di medan tempur ini. Ia pun sedikit terkena sayatan dari pedang para orc ini ya guys. Terlihat di sini bangsa orc sekali lagi mencoba untuk menjebol dinding dari Eregion, namun masih gagal ya teman-teman. Sampai malam tiba gak jebol-jebol itu dindingnya si Eregion. Adar berkata terus lakukan kepada bangsa orc ini untuk tetap menghancurkan Eregion karena mereka akan membunuh Sauron. Galadriel akhirnya berhasil kabur dari campnya si Adar ini dibantu dengan Arondir. Bersama dengan Arondir mereka pergi kembali untuk mempertahankan Eregion. Di Khazad-dûm, Prince Durin sudah lengkap dengan armor perangnya untuk membantu pasukan elf dan Elrond ya teman-teman. Tetapi di sini Anatar menggunakan kekuatan ilusinya mengendalikan King Durin untuk berbuat gila di sana, terus menggali dan melepaskan makhluk iblis dari bawah Khazad-dûm, yaitu si Balrog. Di sini Durin akhirnya ada dua pilihan nih, menghentikan ayahnya yang gila itu dan menyelamatkan gunung mereka, atau menempati janjinya membantu Elrond. Bingung banget ya. Celebrimbor pun masih dipaksa untuk membuat cincin-cincin itu oleh si Anatar, berkata bahwa semua sumber penderitaan itu asalnya dari Celebrimbor, bukan dari tipu muslihat Anatar. Yap, itulah Sauron yang suka fitnah, tipu muslihat, dan memutarbalikkan fakta. Kebenaran adalah kebohongan baginya, dan kebohongan yang ia utarakan adalah penderitaan sesungguhnya. Malam tiba, mereka masih bertarung dan berperang ya, pasukan bangsa elf dan juga Elrond di sini. Celebrimbor berusaha untuk menghancurkan cincin-cincin itu dengan membakarnya. Namun cincin-cincin itu tidak bisa dibakar guys, dan tidak hancur pula oleh si Celebrimbor. Berbagai cara dilakukan Celebrimbor untuk menjauhkan cincin-cincin itu dari Sauron. Celebrimbor berusaha kabur dengan membawa cincin-cincin itu, tapi karena ia diborgol, ia tidak bisa pergi. Akhirnya ia memotong salah satu jarinya untuk bisa mengeluarkan tangannya dari borgol itu ya guys. Sukses untuk pergi dari sana. Ia pun terjatuh karena terkena ketapel api lagi guys, dan ia pingsan. Namun para penjaga tak percaya dengannya bahwa ia akan dibawa kembali ke tower. Tiba-tiba Galadriel datang di sini menyadarkan mereka semua bahwa Celebrimbor itu sedang ditipu oleh Sauron. Di sini Celebrimbor memberikan cincin-cincin yang sudah ia tempas, 9 cincin untuk manusia, kepada Galadriel untuk dibawa pergi jauh agar tidak diambil oleh Sauron. Ini semua adalah kesalahannya, kesalahan Celebrimbor yang ia lakukan. Galadriel mengajak Celebrimbor, namun Celebrimbor tidak ingin pergi. Ia akan tetap berada di Eregion mempertahankan tempatnya. Segera Galadriel pergi membawa cincin-cincin itu melewati terowongan rahasia, sedangkan Celebrimbor pergi dengan pasukannya untuk menemui Anatar. Celebrimbor percaya bahwa cahaya bisa mengalahkan kejahatan yang menimpa mereka saat ini. Cahaya akan tetap bertahan di kala kegelapan, dan nantinya akan ada hari yang lebih baik lagi ya. Jadi, kuatkan hati agar tidak selalu lemah dan tidak mengulangi kesalahan seperti apa yang ia lakukan, terpikat muslihat dari Sauron. Karena dengan adanya cahaya, semua kegelapan akan sirna. Di sini Galadriel terkesima dengan ucapan dari Celebrimbor. Elrond dan bangsa elf lain masih berjuang dan berperang mengalahkan bangsa orc ini yang terus ingin menembus tembok Eregion. Salah satu kompanionnya si Elrond, yaitu Rian, ini berusaha untuk menembak salah satu galon ledakan mereka gitu ya, tetapi ia diserang oleh banyak anak panah. Rian ini juga salah satu elf yang kemarin menemani Galadriel di hutan Borodown ya guys, melawan hantu zombie itu. Rian di sini pun mengorbankan dirinya agar bisa mengalahkan bangsa orc dan meledakkan galon ledakan mereka itu. Elrond pun mengambil kesempatan untuk membunuh dan menyerang bangsa orc lainnya. Adar pun menyuruh untuk melepaskan troll, si raksasa monster itu, untuk menyerang pasukan dan juga membobol dinding. Semua orang pun terkejut ya dengan datangnya monster yang besar ini teman-teman. Tetapi monsternya tuh kayak nggak berguna gitu sih, kayak dia cepet banget matinya gitu ya guys. Anatar pun yang melihat Celebrimbor marah karena cincin-cincinnya sudah hilang. Pasukan yang mengawal Celebrimbor pun dibunuh
dengan ilusinya Anatar menggerakkan badan mereka. Hebat banget sih kekuatannya si Anatar ini. Dan Celebrimbor hanya bisa diam saja menunggu kemalangan yang akan menimpanya dari amarah Sauron. High King Gil-galad bersama beberapa pasukan datang untuk mengalahkan si monster raksasa troll itu. Akhirnya monster itu mati juga, dibantu oleh Arondir ya teman-teman. Jadi kayak trollnya tuh kayak nggak ada guna gitu ya, kayak cepet banget matinya ya teman-teman. Bahkan dia pun nggak sempet untuk menghancurkan dinding, kayak cuma nebeng aja. Singkat cerita, siang pun datang. Di sini Elrond berkata akan ada pasukan dari Khazad-dûm, dari Prince Durin yang akan membantu mereka. Setelah ditunggu ketika matahari terbit, ternyata pasukan Khazad-dûm gak ada. Dan suruhannya si Elrond itu pun mati ya guys. Ya kita tahu ya bahwa Prince Durin itu harus menghentikan ayahnya untuk melepaskan iblis Balrog yang menjadi kehancuran dari Moira atau Khazad-dûm. Akhirnya dengan pasukan yang tersisa sedikit banget, High King Gil-galad, Elrond dan yang lainnya harus menyerang dan mengalahkan pasukan dari Adar dan bangsa Orc ini. Akhirnya Adar berhasil menyerang Elrond dan Adar juga berhasil melumpuhkan Arondir. Arondir di sini kelihatan mati, tapi kayaknya nggak mati ya teman-teman. Cuman terkena sayatan yang fatal aja gitu. Aku yakin ia akan selamat. Akhirnya setelah mencoba berkali-kali, bangsa Orc pun berhasil membobol dinding Eregion gitu. Mereka langsung masuk seperti hama gitu ya teman-teman. Akhirnya dinding Eregion, Realm of the Elven Smith pun berhasil ditundukkan. Elrond yang melihat semua ini hanya bisa meratap kesedihannya saja ya teman-teman. Kasian banget. Elrond pun di sini pingsan setelah diserang oleh Adar. Akhirnya Adar mendapatkan cincin Nenya milik Galadriel. Dan akhirnya episode ke-7 ini pun berakhir teman-teman. Wow, gila banget sih. Dari semua season ini tuh kayak episode yang paling seru menurut aku ya. Perangnya itu banyak dan keren banget sih, aku suka. Ketimbang scene perang dari House of the Dragon, koreografi perang scene dari The Rings of Power ini lebih bagus ya teman-teman, dan lebih lama durasinya. Aku suka banget. Dan nanti di episode ke-8 semoga aja kita bisa melihat Istar atau si Palando dan Alatar itu The Blue Wizard ya guys. Nori dan Harfoot, bagaimana itu mereka? Ya ampun, minggu depan udah episode terakhir, tetapi screen time mereka sedikit banget ya teman-teman. Belum lagi gimana itu si Tarmiriel, Pharazôn di Númenor. Banyak banget ini ya. Satu judul menceritakan 3 cerita yang berbeda. Oke guys, itu dia ya breakdown dan penjelasan dari aku. Tulis pendapat kalian di kolom komentar kalau ada pertanyaan-pertanyaan tentang episode ke-7 ini yang epic banget. Pokoknya kalau di rating 9 out of 10 sih episode kali ini. Oke guys, thank you for watching my videos. Don't forget to like and subscribe. Ketemu lagi di video aku berikutnya. Bye bye, see you next time.